wa yas'aluhu qailan rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa allama ala man arsalallahu lil alamina basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sayyiduna wa habibuna wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. An Abi Abdullah wa yuqalu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita baca hadis ke-13 dari babul mujahadah dari Abi Abdullah, juga disebut Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah, budak yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Sauban, alaika bi kasrati sujud, kamu hendaknya banyak melakukan sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah, karena kamu kalau sujud satu kali maka tiada lain dengan satu sujud itu Allah akan mengangkatmu dengan satu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan akan menghapus dengan satu sujud itu satu dosa. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thauban adalah budak yang pernah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban walaupun sudah dimerdekakan, tapi dia tidak mau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban lebih memilih selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan yang bersumber daripada Thauban radhiyallahu an. Dan Thauban berharap betul-betul dianggap oleh Nabi sebagai orang-orang yang dekat dengan Nabi, karena termasuk Thauban asaddu ashabi Rasulillah min asad ashab Rasulillah hubban li Rasulillah, karena termasuk Thauban salah seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini yang suatu ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Thauban menghadap Nabi dalam keadaan beliau pucat pasi, sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Thauban, ma ghayyara launak ya Thauban, apa yang menjadikan penampilanmu berubah wahai Thauban? Kenapa engkau pucat pasi wahai Thauban? Abika wajah, apa kamu dalam keadaan sakit? Maka Thauban berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma bi waja' wala marad ya Rasulullah. Aku tidak dalam keadaan sakit, aku tidak ada penyakit yang permanen dalam diriku ataupun penyakit yang baru datang ya Rasulullah. Tapi kenapa wajahmu pucat pasi wahai Thauban? Dijawab oleh Thauban, aku ya Rasulullah, tatkala duduk dengan Anda ya Rasulullah, belum berpisah dengan engkau ya Rasulullah, kerinduanku sudah tidak tertahankan ya Rasulullah. Wa ira'anni, yang dikatakan ma bi marad wala waja', wa ira'anni idza lam arak istauhashtu wahsyatan syadidatan hatta alqaka. Aku tidak mempunyai penyakit apapun ya Rasulullah, hanya saja jika aku berpisah denganmu, tidak melihatmu, maka sangat gelisah jiwaku ya Rasulullah, hingga aku melihat wajahmu ya Rasulullah. Summa inni idza dzakartul akhirah akhafu alla arak li'annaka turfa'u ila illiyin. Apabila aku mengenang akhirat, beda keadaannya seperti saat ini ya Rasulullah. Kalau di dunia aku rindu engkau ya Rasulullah, aku datang ke rumahmu, aku menatap wajahmu, mungkin kerinduanku akan terobati ya Rasulullah. Tapi tatkala aku mengingat akhirat, maka aku ingat engkau akan diangkat di surga yang paling tinggi, surga Illiyin, bersama para nabi. Sedangkan aku, walaupun aku masuk surga, in dakhaltul jannata kuntu fi manzilatin hiya adna min manzilatik, tentu surgaku jauh lebih rendah daripada surgamu ya Rasulullah. Wa illam adkhulil jannah, jika aku tidak masuk surga, la araka abadan, tentu selamanya aku tidak akan bisa menatap wajahmu ya Rasulullah. Itulah yang menjadikan wajahku berubah, itulah yang menjadikan aku pucat pasi, itulah yang menjadikan aku gelisah ya Rasulullah. Tatkala Thauban berkata demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa yanuku, tatkala Thauban juga mengatakan, kaifa yakunul hal wa anta ya Rasulullah fi darajatil ula wa nahnu asfalu minka fa kaifa narak. Bagaimana mungkin ya Rasulullah keadaan kami bisa sejajar dengan keadaanmu, sehingga sangat tidak mungkin aku bisa menatap wajahmu, kami bisa menatap wajahmu. Kedudukanmu sangat tinggi, sedangkan aku kedudukanku sangat rendah. Karena yang demikian ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, yang ayat ini betul-betul diturunkan hanya bertalian dengan sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Apa bunyi ayatnya? Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, merekalah yang Allah akan memberi nikmat kepada mereka. Ulaika fa ulaika malladzina an'ama Allah 'alaihim, mereka juga akan bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapakah teman-teman mereka? Yaitu an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para as-siddiq, syuhada dan as-shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah teman yang terbaik bagi mereka. Dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima, itulah karunia dari Allah dan cukup Allah, atau Allah sangat mengetahui siapa di antara kalian yang taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini dikatakan ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, yang dikatakan mayuti'illahu rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, ma'an nabiyyin, bersama para nabi di surga, yang tentunya la tafutuhum ru'yatul anbiya fil jannah wa mujalasatuhum li'annahum yakunu fi darajatihim fil jannah.
Yang demikian ini memberi arti bahwasanya mereka yang masuk surga bersama para nabi berarti diizinkan melihat wajah para nabi, termasuk melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Lianna dzalika yaqtadil taswiyah fi daraja bainal fadil wal mafdul. Yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah lebih utama dari mereka. Tentu walaupun Rasulullah beda tingkatannya dengan mereka, mereka akan diizinkan satu derajat dengan Rasulullah, mereka akan diizinkan menatap wajah Rasulullah. Dan yang dimaksud dengan as-siddiqin adalah afadilu ashabi Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang paling utama seperti Abu Bakar dan yang lainnya. Dan Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu sahabat yang pernah kita bahas mendapatkan gelar As-Siddiq langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Kata Allah, mereka, dia yang datang dengan kebenaran baginda Nabi Muhammad dan membenarkan kebenaran, itulah orang yang bertakwa. Yang dimaksud membenarkan dengan kebenaran sehingga mendapat gelar As-Siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pengikut-pengikut mereka tentu para sahabat, itulah As-Siddiq, di mana pengikut-pengikut mereka juga dikelompokkan dalam kelompok as-salihin. As-siddiqin ma'an nabiyina, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyina was-siddiqin was-suhada'i was-salihin. Sehingga kalau dalam sejarah kita kaji satu persatu, siapakah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin, minan nabiyyin adalah Nabi Muhammad yang dimaksud tentunya. Was-siddiqin terutama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan tentunya juga sahabat-sahabat dan yang lainnya. Was-suhada yang mati syahid. Yang mati syahid itu adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Was-salihin tentu adalah para sahabat yang lainnya. Dan dikatakan di sini, wa man ya'mal bima amarallahu bihi wa rasulah, wa man ya'mal bima amarallahu bihi wa rasuluhu wa istanibu ma nahallahu anhu wa rasuluhu fa innallaha azza wa jalla yuskinuhu darul khuld ma'al muqarrabin minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin. Ay ma ashabil manazil al-aliyah al-aliyah fil akhirah wa humul anbiya al-adhhar was-siddiqun al-abrar wa huwa afadil ashabil anbiya was-suhada al-ahyar wa humul ladina ustushidu fi sabilillah summa ma'a bagiyati ibadillahi sholihin. Pertanyaan daripada Thauban, ya Rasulullah, kerinduanku tidak tertahankan dan tatkala aku duduk bersamamu belum berpisah denganmu, mau berdiri mau meninggalkanmu ya Rasulullah, rinduku sudah tidak tertahankan. Demikianlah keadaan para sahabat, utamanya sahabat Thauban. Dan itulah yang menjadikan aku pucat pasi ya Rasulullah, itulah yang menjadikan aku gelisah ya Rasulullah, itulah yang menjadikan keadaanku seperti ini ya Rasulullah. Kalau aku ingat akhirat, engkau masuk surga, tentu kalau aku masuk surga, surgamu jauh lebih tinggi dan tidak mungkin aku bisa melihatmu. Dan kalau aku masuk neraka, tentunya apalagi akan melihatmu. Masuk surga saja tidak mungkin. Pertanyaan sahabat Thauban yang menunjukkan dirinya tidak bisa berpisah dengan Rasulullah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak mau berpisah dengan Rasulullah dunia dan akhirat, maka hendaknya kamu mengikuti ajaran Allah dan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya rindu dan cinta tidak cukup, tapi rindu dan cinta dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an menyampaikan ta'silallaha wa anta tudhir hubbahu hadza al-amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu bermaksiat kepada Allah tapi kamu katakan cinta kepada Allah, ungkapanmu adalah ungkapan yang tidak masuk akal, karena andai kata cintamu benar kepada Allah pasti kamu akan taat kepada Allah. Demikian juga andai kata cintamu benar kepada Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, tentu kamu juga tidak akan melanggar perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai kepada yang dicintai, dia akan selalu taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Begitulah para pencinta, para sahabat Nabi Muhammad, pecinta baginda Nabi Muhammad. Demikian juga para tabi'in, para ulama, para ulia, begitulah kecintaannya mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rabi' al-Adawiyah dalam satu ungkapannya tatkala beliau mengatakan, uhibbuka la arju bidzalika jannatan wala adqa naran wa anta muradu idza kunta li maulan fa ayyatu jannatin wa ayyatu narin tuttaqa wa turadu. Aku cinta kepada engkau ya Allah, tidak berharap mendapatkan surga dengan cintaku kepadamu, dan tidak berharap diselamatkan daripada neraka. Yang kuhayalkan, yang kuharapkan, yang aku cita-citakan hanya satu, aku menjadi kekasihmu, orang yang kau cintai, dan engkau sebagai Tuhan, sebagai Tuhanku, sebagai Tuhan yang aku cintai. Yang penting engkau mencintai aku dan aku mencintai engkau ya Rasulullah, ya Allah, kata Rabi' al-Adawiyah, aku tidak peduli masuk surga ataupun masuk neraka, karena surga dan neraka adalah makhlukmu. Begitulah kecintaan-kecintaan para sahabat, para tabi'in yang perlu kita pahami. Kecintaan mereka dituntut oleh Allah dengan wa may yuti'illaha war rasulah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan mereka sudah dibuktikan dengan ketaatan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kesungguhan para sahabat, di mana sehingga orang-orang kafir pun mereka mengatakan ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Rasulillahi Muhammadah au kama qol. Aku tidak pernah melihat seorang yang mencintai seseorang sebagaimana cintanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad. Cinta mereka terbukti dengan amal perbuatan mereka, cinta mereka terbukti dengan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka bikasrati sujud, dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak melakukan amal-amal perbuatan. Sehingga suatu hadis menyampaikan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min muslimin yatawaddau fayuhsinul wudu'a thumma yaqumu fayusalli rak'ataini yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Kita lihat bagaimana anjuran mereka yang cinta kepada Rasulullah, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, wasiat Rasulullah, arahan Rasulullah terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah, tidak seorang Islam pun berwudu lalu memperbaguskan wudunya, kemudian berdiri untuk salat 2 rakaat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wudu yang telah dia sempurnakan dengan hati dan badannya, kecuali wajib dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, arahan baginda Nabi Muhammad kepada para sahabat yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan, la yazalu ahadukum fi salatih ma damatis shalah tahbisu
wal malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yakun min musallahu ayyuhdithu atau yuhaddithu. Rawal Bukhari wa Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadiru shalah wal malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa ayyuhditha. Wakila wa ma yuhdithu qala yafsu au yadrut. Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, salah seorang di antara kalian selagi dia ada di tempat sholatnya, maka dia dianggap sholat sebagaimana kita duduk di tempat ini. Setelah sholat tadi, sholat sunnah, qobliyah dan tahiyatul masjid, lalu menunggu sholat, maka kita dianggap sholat. Lalu kita lanjutkan dengan menghadiri pengajian ini sampai masuk sholat duha atau isyraq, lalu kita lakukan sholat isyraq, maka mulai sebelum subuh atau setelah adzan subuh kita datang sampai nanti kita sholat isyraq, dianggap selama itu kita sholat. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang sangat menakjubkan dari dua hadis yang bersumber daripada Imam Bukhari dan Muslim, yang Imam Bukhari juga meriwayatkan secara sendiri, Imam Muslim juga meriwayatkan secara tersendiri. Di situ tatkala kita duduk dari subuh tadi, lalu sampai sholat subuh, sampai wirid, sampai detik ini, sampai nanti waktu isyraq kita sholat, apa doa malaikat untuk kita? Maka doa malaikat untuk kita, Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia dosanya ya Allah. Allahumma arhamhu, sayangi dia, rahmati dia ya Allah. Ungkapan malaikat, doa malaikat yang kita lakukan, duduknya kita dari tadi setelah sholat subuh sampai detik ini, sampai nanti sholat isyraq, itu diulang oleh malaikat. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, sayangi dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Sampai kita batal wudu, baru malaikat berhenti mendoakan kita. Makanya kalau kita batal wudu, ada di masjid, segera wudu, duduk kembali. Doa malaikat tidak akan pernah berhenti untuk kita agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada para pecinta Rasulullah, di mana minggu lalu kita bahas juga kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Demikian juga wasiat Rasulullah kepada pecinta Rasulullah, yaitu Thauban maula Rasulillah, di mana Rasulullah mengatakan, alaika bikasratis sujud, kamu mencintai aku dan kamu tidak ingin berpisah dengan aku, maka hendaknya kamu banyaklah sujud kepada Allah, karena dengan banyaknya sujud maka itu sangat membantu agar kamu betul-betul bisa bersamaku di dunia hingga di akhirat. Bahkan tidak cukup sampai di situ, wasiat Rasulullah SAW kepada mereka yang mencintai Rasulullah, karena Rasulullah juga mencintai mereka, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, karena Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang jayyid dan juga dengan sanad yang hasan, dikatakan, karena Rasulullah SAW idza shallal fajra, Rasulullah SAW kalau sholat subuh, sebagaimana kita tadi hari ini, lam yagum min majlisih, tidak berdiri dari tempat duduknya, hatta tumkinhu shalah, hingga memungkinkan bagi beliau sholat isyraq. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, man shalla subha summa jalasa fi majlisi, barang siapa sholat subuh lalu duduk di tempat duduknya, duduk dengan menghadiri pengajian, duduk dengan membaca Al-Quran, duduk dengan istighfar, salawat dan zikir yang lainnya, hatta tumkinhu shalah, hingga datang waktunya isyraq lalu dia sholat, kana bimanzilati hajjatin wa umratin mutaqabbalatain, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya kita di tempat ini, mulai sholat tadi sebelum subuh atau sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah subuh, lalu dilanjut dengan sholat subuh, wirid setelah subuh, lalu dilanjut dengan pengajian, kajian-kajian keagamaan, lalu dilanjut nanti setelah selesai dengan sholat isyraq,
maka pahalanya sebanding dengan pahala haji dan umrah. Begitu menakjubkan janji baginda Nabi Muhammad, begitu menakjubkan perhatian baginda Nabi Muhammad terhadap mereka yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak salah, pecinta Nabi Muhammad adalah mereka orang-orang yang beriman, dan pecinta Nabi Muhammad adalah mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Pecinta Nabi Muhammad adalah mereka yang apabila ada di dalam masjid sama seperti ikan yang ada dalam air, yaitu sangat sabar, sangat khusyuk, sangat mampu untuk duduk mulai sebelum subuh, salat sunnah subuh, tahiyatul masjid, salat subuh, wirid, zikir, pengajian, dan nanti melakukan salat isyraq. Itu tanda sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad menyampaikan fashhidhu fa ashhidhu annahu mu'min. Atau kama qol dalam riwayat yang lain, kalau ada orang mampu berbuat seperti itu, melazimi masjid 5 waktu di masjid, apalagi setelah sholat subuh juga melakukan perbuatan seperti itu, saksikan, kata Rasulullah, dia adalah orang yang beriman yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata begitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka orang-orang yang beriman dan mencintai baginda Nabi Muhammad. Agar cintanya bersambut, maka harus dilakukan, dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan, bukan hanya hadis, bagi mereka yang melazimi masjid, memakmurkan masjid, apalagi setelah sholat subuh sampai berlanjut sholat isyraq nanti, apa sabda, apa firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang mampu memakmurkan masjid, yang mampu duduk di masjid sholat berjamaah wirid dengan pengajian ataupun membaca Al-Quran sampai waktu isyraq, hanya mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, yang mampu melazimi masjid, yang mampu memakmurkan masjid, mereka adalah orang yang beriman, pecinta Rasulullah, yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keimanannya diakui. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, fi buyutin adinallahu an turfa'ah wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Orang-orang besar itu mereka ada di rumah Allah, yaitu di masjid, berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah, mensucikan Allah pagi dan petang. Siapakah mereka? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang besar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang besar, sebagaimana yang disebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan Thauban serta sahabat yang lainnya diperintahkan oleh Nabi ikut mereka. Kalau kita ingin menjadi orang besar, jangan lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita, kesibukan kita tidak boleh melalaikan kita an dzikrillah wa iqamis shalah, mengingat Allah dan memakmurkan masjid dengan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga jaminan-jaminan daripada baginda Nabi Muhammad, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak pada hari kiamat tidak ada naungan untuk mereka, yang ada di mahsyar, yang ada naungan hanya untuk 7 orang saja. Pertama, imam yang adil. Kedua, syabun nas'a fi ibadatillah, anak muda yang hidupnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, tatkala ada orang anak muda rajin sujud kepada Allah, rajin memakmurkan masjid, rajin berzikir di masjid, rajin menghadiri dan mengadakan pengajian di masjid, apa sabda Nabi Muhammad? Membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan di dalamnya. Dan juga disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam lanjutan hadisnya yang ada 7 tadi, Rasulullah juga masih mengulang kembali, yaitu orang yang hidupnya
orang yang hidupnya wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid atau mu'allaqun bil masajid. Termasuk yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat mereka yang hatinya gandrung dengan masjid, hatinya yang terkait dengan masjid. Ayul hadirun al muhtaramun, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyin, masjid rumah setiap orang yang bertakwa. Jangan ngaku bertakwa kalau tidak pernah kerasan di masjid. Jangan mengaku orang yang bertakwa kalau tidak pernah memakmurkan masjid, karena rumah orang yang bertakwa hanyalah masjid. Wa takaffalallahu liman kana al masjid baitu birruh warahmah wal jawaz ala sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Dan Allah menjamin barang siapa yang menjadikan masjid rumahnya, barang siapa yang menjadikan masjid sebagai tempat yang paling nyaman bagi dirinya, Allah menjamin dia akan diberi kesenangan dunia dan akhirat. Allah akan menjamin akan mengguyurkan rahmat atau kasih sayangnya. Allah akan menjamin orang yang memakmurkan masjid, orang yang selalu ada di masjid. Apa jaminan Allah berikutnya? Tatkala lewat di atas siratul mustaqim, dia termasuk orang yang selamat dan langsung ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wasiat baginda Nabi Muhammad kepada mereka para sahabat yang selalu mengatakan, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Maka wasiat Rasulullah, jadikanlah masjid sebagai tempat rumahmu. Oleh sebab itu dari dua sahabat, hadis yang pertama minggu kemarin yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dan sahabat Thauban maula Rasulillah, dua-duanya ini adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan masjid. Bahkan mereka lah yang dikenal dengan Ahlus Suffah, santri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua dan yang lainnya yang termasuk dalam sabda baginda Nabi Muhammad yang sudah saya sampaikan tadi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bersumber daripada Nabi, sabda Nabi, jika kamu melihat orang terbiasa hidupnya di dalam masjid 5 waktu, jika kamu melihat orang terbiasa hidupnya di masjid, menghadiri pengajian dan memakmurkan masjid, saksikanlah oleh kalian, itulah yang dimaksud orang yang beriman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang sudah kita bawakan tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang mencintai Rasulullah bukan hanya memakmurkan masjid, tapi taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya dikatakan ahlu surga, dan juga bukan hanya dikatakan orang yang beriman dan diampunkan dosanya, tapi mereka juga dikatakan mereka adalah keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hamba yang sangat-sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tabrani menyampaikan, inna ummara buyutillah hum ahlullahi azza wa jalla. Orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, mereka lah keluarga dekat Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang sangat-sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Rasulullah, man alifal masjid alifahullah, orang yang selalu biasa di masjid, dialah orang yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma tawattana rajulun al masajid lis-shalah wa dzikir. Jadi sangat menakjubkan jaminan-jaminan daripada baginda Nabi Muhammad, jaminan-jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ingin saya sampaikan sebagai hadis yang terakhir, kalau kita ingin membuktikan kita cinta kepada Rasulullah, berarti harus taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah.
Bukti yang pertama, kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah agar kita diakui sebagai orang yang beriman dan bertakwa, tentu adalah memakmurkan masjid, menjaga sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Dan kalau itu kita buktikan, maka Rasulullah memberi jaminan dengan jaminan yang berikutnya, sangat banyak jaminannya sebetulnya, ialah inna syaitan di'bun kadhi'bil ghanam ya'khudhu syata al-qasiyah wan nahiya fa iyyakum wasyi'ab wa alaikum bil jamaah wal amma bil jamaatil amma wal masjid. Rasulullah menyampaikan setan itu seperti serigala. Serigala itu yang dimakan adalah kambing yang terlepas dari rombongannya, dari kelompoknya. Kita ini diibaratkan seperti kambing. Kalau kita lepas dari masjid, berarti kita lepas dari kelompok kita. Kita akan termakan oleh setan. Sebagaimana dimakannya kambing tatkala mereka lepas daripada jamaahnya. Kita juga akan dimakan oleh setan tatkala kita lepas dari jamaah kita. Mana tempat jamaah kita? Tempat jamaah kita adalah masjid. Begitulah saran baginda Nabi Muhammad kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah. Dan mereka lah kelak pada hari kiamat yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memakmurkan masjid dengan salat 5 waktu, yang memakmurkan masjid dengan salat isyraq, apalagi juga dengan salat tahajud yang lainnya. Mereka lah yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ainal ladzina tatajafa junubuhum anil madaji. Mana di antara mereka yang selalu meninggalkan rumahnya masuk ke masjid Allah dengan tahajudnya dan sholat jamaahnya dan sholat sunnahnya? Mana mereka, kata Allah. Tatkala mereka berdiri, mereka lah yang dikatakan oleh Allah, udkhulul jannata bighairi hisab, masuklah kalian ke surga tanpa hisab. Karena mereka memakmurkan masjid, karena mereka banyak sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kandungan ayat yang terakhir ini dan beberapa hadis dan ayat yang sudah kita bahas bersama, sehingga dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan beriman dan diakui sebagai pecinta Nabi Muhammad, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah, bijahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul, rabbi istajib li amin, rabbi fanfa'na bi barakatihim, rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wa mu'afatin minal fitani, wa mu'afatin minal fitani.